Kamu itu anak yang tekun dan jujur. Ayo kita berbisnis berdua. Aku beri kamu modal 5 juta, besarkan usaha rotimu, 10 tahun lagi temui aku, dan aku minta bagian 10% dari hasil bisnis kita. Baik Pak, saya terima tantangannya. Saya janji 10 tahun lagi aku kembali dan memberi persentase ke Bapak. Apakah sebuah hinaan cukup untuk mematikan langkah seseorang, atau justru menjadi bahan bakar terbesar untuk membuktikan kebenaran? Selamat datang kembali di Cerita Setengah Sadar. Kali ini, kita akan menyelami kisah perjuangan Danang, seorang anak usia 16 tahun yang hanya berbekal keranjang roti buatan ibunya. Dari titik terendah, dikhianati cinta, hingga bertarung mengembalikan kehormatan sosok yang pernah mempercayainya. Pagi belum benar-benar pecah di pinggiran kota, namun aroma harum roti manis sudah membumbung dari dapur rumah sederhana milik ibu. Di usianya yang baru 16 tahun, Danang sudah terbiasa memikul keranjang roti kayu di punggungnya sebelum bersiap berangkat sekolah. Adiknya, Estri yang berusia 13 tahun, selalu membantu membungkus roti dengan rapi sambil menyemangati sang kakak. Bagi Danang, setiap helai napas dan tetes keringatnya adalah demi mengobati rasa lelah di wajah ibunya yang berjuang sendirian sejak menjadi janda. Langkah kaki Danang menyusuri jalanan kota menuju beberapa toko kelontong langganan untuk menitipkan roti buatan ibunya. Salah satu tempat yang ia datangi adalah toko kelontong serba banyak milik Pak Darno. Hari itu, Pak Darno sedang melakukan inspeksi mendadak ke cabangnya. Bukannya menyambut hangat, Pak Darno justru memandang Danang dengan tatapan jijik dan melontarkan perkataan pedas di hadapan para pembeli, menyebut roti buatan ibu Danang tak layak dijual di tokonya yang megah. Estri yang tak sengaja menyusul karena ada roti yang tertinggal langsung pasang badan ketika mendengar ibunya diremehkan. Dengan berani, gadis kecil itu menegur Pak Darno yang pongah, walau Danang segera menahannya agar situasi tidak semakin memanas. Danang menelan bulat-bulat rasa malu dan sakit hati tersebut, memilih untuk tersenyum dan menarik adiknya keluar dari toko. Ia berjanji dalam hati bahwa rasa hinaan ini tidak akan membakar semangatnya, melainkan menjadi bahan bakar untuk membuktikan kehebatannya kelak. Di luar toko, Bob, sahabat karib Danang yang kocak dan selalu setia, sudah menunggu dengan sepeda tuanya. Bob berusaha mencairkan suasana dengan lelucon konyolnya, membuat Danang dan Estri akhirnya bisa tertawa kembali di tengah impitan hidup. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan untuk menitipkan sisa roti ke toko tujuan berikutnya. Danang tahu, perjuangannya hari ini baru saja dimulai dan jalan menuju masa depan masih sangat panjang. Setelah dari tempat Pak Darno, Danang dan Bob melangkah ke toko kelontong, serba ada, milik Pak Tarjo di cabang pusat. Berbeda jauh dengan saingannya, atmosfer toko milik Pak Tarjo terasa jauh lebih hangat dan tertata rapi. Tanpa Danang sadari, dari balik kaca ruang kerjanya, Pak Tarjo yang bijaksana telah lama mengamati gerak-gerik Danang. Pria tua itu sangat terkesan dengan ketekunan, kejujuran, dan kesopanan Danang setiap kali datang bertransaksi dengan para karyawannya. Hari itu, Pak Tarjo sengaja keluar dari ruangannya dan memanggil Danang ke ruang tamu khusus. Pria parubaya yang sukses itu mengajak Danang berbincang santai, menanyakan tentang sekolah, keluarganya, serta proses pembuatan roti yang dijualnya. Danang menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lugas, tanpa sedikit pun berusaha meminta belas kasihan. Kejujuran dan binar semangat di mata Danang makin meyakinkan hati Pak Tarjo bahwa anak muda di hadapannya ini memiliki benih pengusaha besar. Pak Tarjo kemudian menyodorkan sebuah penawaran yang sangat mengejutkan bagi Danang. Ia bersedia memberikan modal usaha sebesar 5 juta rupiah, jumlah yang sangat besar bagi Danang saat itu, untuk mengembangkan produksi roti ibunya secara lebih profesional. Namun, modal itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Pak Tarjo memberikan sebuah tantangan besar. Dalam jangka waktu 10 tahun, Danang harus membesarkan bisnis rotinya dan memberikan hak bagi hasil sebesar 10% dari keuntungan kepada Pak Tarjo.
Danang terpaku mendengar tawaran bernilai emas tersebut, sementara Bob di sampingnya sampai melongo tak percaya. Setelah merenungkan beban tanggung jawab dan kepercayaan besar yang diberikan, Danang dengan mantap menjabat tangan Pak Tarjo sebagai tanda sepakat. Kesepakatan janji 10 tahun itu resmi terpaut hari itu. Danang pulang dengan dada bergemuruh, membawa angin segar dan harapan baru untuk mengubah nasib keluarganya. Kehadiran uang modal 5 juta rupiah dari Pak Tarjo disambut isak tangis haru oleh ibu dan istri di rumah. Sang ibu sempat ragu dan takut tidak bisa mengembalikan kepercayaan sebesar itu, namun Danang meyakinkannya dengan penuh keteguhan. Tanpa membuang waktu, Danang dan Bob mulai merancang strategi untuk mengubah dapur kecil mereka menjadi tempat produksi roti yang lebih higienis dan efisien. Mereka membeli oven yang lebih besar, mixer adonan standar, serta bahan baku berkualitas tinggi. Bob secara resmi diangkat oleh Danang sebagai orang kepercayaannya untuk mengurusi operasional dan pengiriman. Meski Bob sering bertingkah konyol dan membuat kesalahan-kesalahan kecil yang menggelitik, kejujuran dan loyalitas sahabatnya itu tak pernah diragukan sedikit pun. Bersama-sama, mereka bertiga bekerja tanpa kenal lelah, bahkan seringkali harus begadang hingga larut malam demi mengejar target produksi harian. Estri pun tak ketinggalan membantu mengurusi pencatatan keuangan sederhana selepas ia pulang sekolah. Strategi pemasaran roti buatan ibu kini mulai dibenahi secara bertahap. Danang tidak hanya menitipkan rotinya di toko-toko kelontong, tetapi juga mulai memperluas jangkauan ke kantin-kantin sekolah dan warung makan di sekitar distrik mereka. Dengan kemasan yang lebih rapi dan rasa roti yang konsisten lezatnya, permintaan pasar melonjak drastis hanya dalam beberapa bulan pertama. Nama brand roti mereka mulai dikenal hangat oleh warga lokal. Kehidupan keluarga Danang perlahan-lahan mulai membaik dan roda ekonomi mereka bergerak naik secara pasti. Senyum di wajah ibu yang tadinya selalu menyiratkan beban kini berganti dengan rasa syukur yang mendalam. Namun, Danang tidak pernah mengizinkan dirinya untuk berpuas diri atau menjadi sombong. Ia selalu mengingat pesan Pak Tarjo bahwa ini barulah langkah awal dari perjalanan 10 tahun yang harus ia tuntaskan dengan sempurna. Waktu berjalan cepat bagaikan air yang mengalir, dan kini 3 tahun telah berlalu sejak janji itu terucap. Usaha roti Danang telah berubah menjadi pabrik skala kecil yang mempekerjakan beberapa warga sekitar rumahnya. Danang kini tumbuh menjadi pemuda yang gagah, dewasa, dan dipandang menghormati di lingkungannya. Di sela-sela kesibukannya mengelola bisnis dan menuntaskan pendidikannya, Danang mulai mengenal cinta saat bertemu dengan Dea, seorang gadis cantik di kafenya. Dea adalah sosok gadis yang manis dan pandai bicara, membuat Danang yang polos cepat terbuai oleh pesonanya. Danang merawat hubungan asmara mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan ketulusan, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Dea di tengah kesibukannya. Kehadiran Dea sempat menjadi warna baru yang menyegarkan di tengah rutinitas kerja Danang yang amat padat. Ibu dan istri sendiri menyambut baik kehadiran Dea, walau istri kadang merasa ada sesuatu yang janggal dari sikap gadis itu. Sayangnya, keharmonisan hubungan mereka mulai terusik oleh kehadiran Ratu, sahabat dekat dia yang sangat berorientasi pada materi. Ratu adalah tipe pemprovokasi yang kerap membanding-bandingkan Danang dengan pria-pria kaya dari kalangan kelas atas. Di mata Ratu, Danang hanyalah seorang pembuat roti biasa yang bajunya selalu berbau ragi, tidak selevel dengan paras Dea yang menawan. Hasutan-hasutan kecil dari Ratu perlahan-lahan mulai meracuni pikiran Dea yang memang mudah tergoyahkan. Bob sudah berulang kali mengingatkan Danang agar lebih waspada terhadap pengaruh buruk Ratu pada Dea. Namun, Danang yang sedang dimabuk cinta selalu membela dia dan menganggap saran Bob sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Danang percaya bahwa ketulusan cintanya akan sanggup menjaga Dea di sisinya. Tanpa Danang sadari, benih-benih keretakan dalam hubungan asmaranya mulai tertanam halus dan siap meledak di kemudian hari. Di sisi lain kota, bisnis kelontong, serba banyak, milik Pak Darno terus mengepakkan sayapnya dengan agresif. Anak tunggal Pak Darno yang bernama Sutar tumbuh menjadi pemuda yang sangat manja, licik,
dan terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan uang ayahnya. Sutar yang kini diproyeksikan sebagai pewaris tunggal bisnis ayahnya sering memamerkan mobil mewah dan gaya hidup foya-foya di tempat-tempat nongkrong anak muda. Sifat sombong Sutar merupakan cerminan nyata dari watak ayahnya yang angkuh. Suatu malam di sebuah klub malam ternama, Sutar secara tidak sengaja berkenalan dengan Ratu dan Dea. Mata Sutar langsung tertuju pada keindahan paras dia dan berniat untuk menjadikannya target tangkapan baru. Ratu yang melihat peluang emas meraih keuntungan dari kekayaan Sutar, tanpa ragu langsung menyambut baik niat tersebut. Ratu mulai gencar mempromosikan Sutar di hadapan Dea, sembari terus memojokkan status Danang yang dinilainya tak sepadan. Sutar mulai melancarkan aksi fisiknya dengan mengandalkan hartanya untuk memikat hati Dea. Hadiah-hadiah barang mewah, perhiasan mahal, serta makan malam di restoran berbintang mulai membanjiri kehidupan Dea secara bertubi-tubi. Dea yang awalnya sempat ragu dan merasa bersalah pada Danang, perlahan-lahan mulai luluh oleh silau kemewahan yang ditawarkan oleh Sutar. Ia mulai menikmati gaya hidup kelas atas yang tak pernah bisa diberikan Danang saat ini. Danang sendiri saat itu sedang terfokus penuh untuk melakukan ekspansi bisnis rotinya keluar kota, sehingga tidak menyadari jarak yang mulai membentang antara dirinya dan Dea. Dia semakin sering mencari-cari alasan untuk menolak diajak bertemu oleh Danang dengan dalih sibuk kuliah. Keretakan itu makin membesar, sementara Sutar dan Ratu tertawa puas di balik layar melihat rencana licik mereka untuk merebut Dea mulai membuahkan hasil. Tepat di tahun kelima perjalanan usahanya, saat bisnis roti Danang sudah makin stabil dan berkembang pesat, badai besar menghantam kehidupan pribadinya. Hari itu, Danang berniat memberikan kejutan manis dengan mendatangi rumah Dea membawa sebuket bunga dan roti kesukaannya. Namun, kejutan itu justru berbalik menghancurkan hatinya secara berkeping-keping saat ia melihat dia turun dari mobil mewah milik Sutar. Di depan mata kepala Danang sendiri, Dea dan Sutar tampak bersikap sangat mesra. Konfrontasi pun tidak terhindarkan lagi di halaman rumah Dea sore itu. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf, Sutar justru tertawa mengejek dan merendahkan Danang sebagai penjual roti yang tak tahu diri. Yang paling menyakitkan bagi Danang adalah ketika dia sendiri memilih untuk berdiri di samping Sutar dan melontarkan kalimat dingin, menyatakan bahwa ia sudah lelah hidup sederhana bersamanya dan lebih memilih masa depan cerah yang ditawarkan Sutar. Ratu yang berada di lokasi kejadian makin menambah panas suasana dengan melontarkan kata-kata pedas yang menyudutkan Danang. Dengan hati yang hancur berkeping-keping dan dada terasa sesak, Danang memutuskan untuk berbalik arah tanpa melayangkan satu pukulan pun. Ia berjalan gontai menembus derasnya hujan yang tiba-tiba turun, membawa rasa sakit pengkhianatan dari orang yang sangat ia percayai dan cintai selama 5 tahun terakhir. Di rumah, ibu, Estri, dan Bob menyambut Danang dengan duka yang mendalam saat melihat kondisi pemuda itu yang berantakan. Estri menangis histeris karena tidak terima kakaknya diperlakukan sangat jahat oleh Dea dan Sutar. Namun ibu dengan penuh kasih sayang memeluk Danang erat-erat, membisikkan kata-kata penguat bahwa Tuhan sedang menjauhkannya dari orang yang salah demi menyiapkan jodoh terbaik dan kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Rasa sakit akibat pengkhianatan Dea tidak membuat Danang tenggelam dalam ratapan yang berlarut-larut. Memasuki tahun ke-6, Danang memutuskan untuk mengubah seluruh energi kekecewaan dan rasa sakit hatinya menjadi ambisi bisnis yang luar biasa tajam. Ia mengurung diri di pabrik, merancang formula baru, dan menyusun strategi pemasaran yang jauh lebih agresif untuk menguasai pasar nasional. Bob berdiri pasang badan di sampingnya, memastikan setiap keputusan bisnis Danang tertata dengan rapi. Roti buatan pabrik Danang yang kini diberi nama brand resmi mengalami ledakan penjualan yang luar biasa di pasaran. Kualitas rasa yang konsisten terjaga, harga yang terjangkau, serta manajemen distribution yang kokoh membuat rotinya menjadi pilihan utama masyarakat. Pabrik kecil di belakang rumahnya kini telah berganti menjadi bangunan pabrik modern, berlantai 2 dengan puluhan armada mobil box pengangkut roti yang siap beroperasi setiap pagi. Sementara itu,
Kehidupan dia bersama Sutar ternyata tidak seindah dan sebahagia yang ia bayangkan sebelumnya. Sutar yang pada dasarnya berwatak kasar dan pemalas, mulai memperlakukan dia sekadar sebagai pajangan mainan yang bisa diabaikan kapan saja. Kehadiran Ratu yang terus-menerus memanfaatkan kekayaan Sutar juga mulai memicu pertengkaran-pertengkaran kecil di antara mereka. Dia mulai menyadari bahwa kemewahan harta tidak mampu membeli kehangatan dan ketulusan cinta sejati seperti yang pernah diberikan Danang. Danang kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sosok pengusaha muda yang sukses, berwibawa, dan sangat disegani di dunia industri makanan. Namun di balik kesuksesan dan kemewahan yang kini mengelilinginya, Danang tetap menjadi sosok yang rendah hati dan tidak pernah lupa diri. Satu hal yang selalu mengganjal di hatinya adalah janji 10 tahun kepada Pak Tarjo yang waktunya sudah makin dekat untuk dituntaskan. Tahun ke-9 berlalu dengan sangat cepat, dan kini genap 10 tahun sudah sejak hari pertama Pak Tarjo menyerahkan modal 5 juta rupiah tersebut. Danang yang kini sudah menjadi miliarder muda berkemas rapi, menyiapkan dokumen laporan keuangan serta cek senilai miliaran rupiah sebagai pelunasan janji 10% keuntungan. Bersama Bob yang kini tampil necis sebagai direktur operasional, Danang meluncur ke kantor pusat toko kelontong, serba ada, milik Pak Tarjo untuk menyerahkan hak sang mentor. Namun, alangkah terkejutnya Danang ketika sampai di lokasi yang dituju. Bangunan megah yang dulunya merupakan kantor pusat, serba ada, kini telah berganti plang nama menjadi toko kelontong, serba banyak, milik keluarga Pak Darno. Tidak ada lagi papan nama Pak Tarjo. Dan seluruh staf lama yang dulu dikenal Danang sudah digantikan oleh karyawan-karyawan baru yang tidak ramah. Danang mencoba bertanya kepada warga sekitar, namun tidak ada satupun yang tahu kemana Pak Tarjo pergi. Danang dan Bob kemudian mencoba mendatangi cabang-cabang, serba ada, lainnya di sudut kota, tetapi hasilnya nihil. Semuanya telah diambil alih oleh pihak Pak Darno. Rasa cemas dan bersalah mulai menyelimuti pikiran Danang, takut jika terjadi hal buruk pada penolong hidupnya tersebut. Ia menyewa detektif swasta dan mengerahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Pak Tarjo. Namun keberadaan pria tua itu seolah lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Malam itu di rumahnya yang megah, Danang terduduk diam di ruang kerjanya sambil menggenggam cek yang belum sempat diserahkan. Ibu mendekatinya dan menepuk bahunya lembut, mengingatkan Danang untuk terus berdoa dan tidak putus asa. Danang berjanji pada dirinya sendiri bahwa berapapun biaya dan waktu yang dibutuhkan, ia tidak akan berhenti mencari Pak Tarjo sampai janji sucinya berhasil dituntaskan secara terhormat. Beberapa bulan setelah pencarian yang melelahkan dan tanpa hasil, Danang memilih untuk menenangkan pikirannya sejenak. Sore itu, di tengah gerimis hujan yang mengguyur kota, Danang memutuskan untuk singgah di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. Ia duduk di sudut ruangan dekat kaca, menikmati aroma kopi hangat sembari memandangi rintik air hujan. Rasa lelah akibat urusan pekerjaan dan pencarian Pak Tarjo membuat wajahnya tampak sedikit muram. Tiba-tiba, seorang pelayan perempuan yang tergesa-gesa membawa nampan tidak sengaja tersandung kakinya sendiri di dekat meja Danang. Cangkir kopi panas dan kue di atas nampan itu jatuh berserakan, mengotori pakaian necis yang dikenakan Danang. Pelayan wanita itu terlihat sangat panik dan berkali-kali membungkuk meminta maaf dengan raut wajah penuh ketakutan. Takut jika ia akan langsung dipecat oleh pemilik kafe atas kecerobohannya. Bukannya marah atau membentak, Danang justru tersenyum ramah dan berdiri membantunya memunguti pecahan keramik di lantai. Saat mata mereka saling bertatapan, Danang terpana melihat kedalaman mata dan kesederhanaan paras gadis di hadapannya yang bernama Sinta. Sinta terpukau oleh kebaikan hati dan kesopanan Danang yang sangat berbeda dari pelanggan berjas pada umumnya yang biasa membentak jika terjadi kesalahan kecil. Sinta berkeras untuk mengganti rugi kemeja Danang yang kotor dengan cara mencucikannya sendiri, walau Danang berkali-kali menolaknya dengan halus. Obrolan singkat yang hangat pun mengalir di antara mereka berdua di sore yang dingin itu. Ada getaran aneh dan ketenangan luar biasa yang dirasakan Danang saat berada di dekat Sinta, perasaan tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan saat bersama dia dulu.
Sejak kejadian sore itu di kafe, Danang jadi makin sering mendatangi kafe kecil tempat Sinta bekerja. Pertemuan demi pertemuan membuat hubungan mereka berdua berkembang menjadi sangat dekat dan hangat. Berbeda dari dia yang selalu menuntut barang mewah, Sinta adalah sosok gadis yang sangat mandiri, berpendidikan, rendah hati, dan menyukai hal-hal sederhana dalam hidup. Sinta tidak pernah tahu bahwa Danang adalah seorang pengusaha roti kaya raya, karena Danang selalu tampil sangat sederhana saat menemuinya. Danang merasa sangat nyaman karena Sinta mencintainya apa adanya tanpa memandang harta atau status sosial. Di sisi lain, Sinta juga merasa terpikat oleh ketulusan, pemikiran dewasa, dan cara Danang menghormati wanita. Mereka sering menghabiskan waktu bersama selepas jam kerja Sinta, saling bertukar cerita tentang mimpi dan perjuangan hidup masing-masing. Bagi Danang, kehadiran Sinta bagaikan tumpuan penyejuk di tengah kerasnya dunia bisnis yang ia jalani setiap hari. Suatu sore, Danang akhirnya memberanikan diri untuk mengutarakan rasa cintanya secara jujur kepada Sinta di sebuah taman kota. Dengan senyuman manis dan pendar mata yang jujur, Sinta menerima ungkapan perasaan Danang dengan tulus. Kebahagiaan luar biasa membuncah di dada Danang, merasa bahwa Tuhan telah menggantikan luka masa lalunya dengan menghadirkan malaikat penolong yang begitu sempurna bagi jiwanya. Sinta kemudian menyampaikan bahwa ia ingin mengenalkan Danang secara resmi kepada ayahnya yang tinggal di pinggiran kota. Sinta bercerita bahwa ayahnya dulu adalah seorang pengusaha yang sangat sukses namun bangkrut total karena ditipu orang, dan kini hanya mengelola sebuah warung kelontong sangat kecil untuk bertahan hidup. Danang dengan senang hati menyetujui ajakan tersebut, tanpa sedikit pun menyadari kejutan besar apa yang sedang menunggunya di sana. Akhir pekan itu, Sinta menuntun Danang menyusuri gang sempit di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan kayu lapuk yang difungsikan sebagai warung kelontong kecil berukuran 3 kali 3 meter. Sinta memanggil ayahnya yang sedang sibuk merapikan barang dagangan di balik meja kasir kayu yang tua. Pria tua itu membalikan badannya perlahan, menatap tamu yang datang berkunjung ke warung sederhananya. Danang mendadak mematung di tempatnya berdiri, matanya membelalak tak percaya memandangi wajah pria tua di hadapannya. Rambutnya memang sudah memutih dan badannya tampak jauh lebih kurus. Namun garis wajah tegas dan tatapan bijaksana itu sangat ia kenali. Pria tua pemilik warung kelontong kumuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Tarjo, sang mentor yang selama setahun terakhir ini ia cari kemana-mana. Pak Tarjo pun tak kalah terkejutnya saat mengenali pemuda gagah berjas rapi yang berdiri di depannya adalah Danang, anak penjual roti polos yang dulu ia beri modal 5 juta rupiah. Air mata haru tak terbendung lagi membasahi pipi kedua pria tersebut saat mereka saling berpelukan erat di tengah gang kecil itu. Sinta tertegun menyaksikan pemandangan tersebut, benar-benar bingung melihat kekasihnya dan sang ayah saling menangis histeris seolah sudah kenal sangat lama. Di dalam rumah kontrakan Pak Tarjo yang sangat sederhana, Danang langsung berlutut di depan kaki Pak Tarjo. Dengan suara bergetar penuh emosi, Danang menceritakan seluruh perjalanan kesuksesan bisnis rotinya dan menegaskan bahwa ia datang untuk menepati janji bisnis mereka 10 tahun yang lalu. Pak Tarjo menepuk-nepuk bahu Danang dengan bangga, tak menyangka benih 5 juta yang ia tanam dulu kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi banyak orang. Suasana haru di dalam rumah kontrakan perlahan berganti menjadi tenang saat Sinta menyajikan teh hangat untuk mereka bertiga. Danang yang penasaran mulai memberanikan diri menanyakan alasan di balik kebangkrutan tragis yang menimpa jaringan bisnis Serba Ada. Wajah Pak Tarjo seketika berubah menjadi muram, menyiratkan trauma dan rasa sakit mendalam saat kenangan kelam beberapa tahun lalu itu dipaksa keluar kembali dari ingatannya. Pak Tarjo mulai bercerita dengan suara perlahan bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, Pak Darno bersama anaknya Sutar melancarkan konspirasi bisnis yang sangat licik dan sistematis. Mereka memanfaatkan celah hukum, memalsukan dokumen kepemilikan saham, serta menyogok oknum pejabat dan manajer internal kepercayaan Pak Tarjo. Dalam waktu singkat, seluruh aset, toko, dan nama besar Serba Ada
disita dan dibaliknamakan secara paksa menjadi milik keluarga Pak Darno. Tidak berhenti di situ, Pak Darno juga menyebarkan fitnah kejam di media massa lokal yang menghancurkan nama baik Pak Tarjo hingga ia dikejar-kejar oleh para kreditor. Demi melindungi keselamatan jiwa Sinta yang saat itu baru menyelesaikan kuliahnya, Pak Tarjo memilih mengalah, menjual seluruh sisa harta yang ada, dan bersembunyi di pinggiran kota. Sinta terpaksa berhenti mengejar mimpinya dan bekerja keras menjadi pelayan kafe demi membantu membiayai hidup sang ayah. Mendengar cerita kelam tersebut, kepalan tangan Danang mencengkeram erat meja kayu hingga memutih. Amarah yang luar biasa membakar dada Danang, bukan hanya karena kejahatan itu dilakukan oleh Pak Darno dan Sutar, musuh lamanya, tetapi karena mereka telah menghancurkan hidup pria yang paling ia hormati. Danang menatap mata Pak Tarjo dengan penuh keteguhan, berjanji bahwa kekejaman keluarga Pak Darno tidak akan biarkan berlangsung lebih lama lagi. Malam itu juga, Danang menggelar rapat darurat di rumah pribadinya bersama Bob, Pak Tarjo, dan Sinta. Ibu dan istri yang ikut hadir dalam rapat tersebut meneteskan air mata mendengar penderitaan Pak Tarjo dan menyatukan tekad untuk memberikan dukungan penuh. Danang menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan cara-cara kotor atau kekerasan fisik untuk membalas dendam, melainkan melalui jalur hukum yang sah dan keunggulan strategi bisnis murni. Danang memanfaatkan seluruh kekuatan finansial dari perusahaan rotinya yang kini bernilai puluhan miliaran rupiah sebagai modal perang. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyewa tim pengacara papan atas dan detektif independen terbaik di ibu kota untuk mengusut tuntas dokumen-dokumen penipuan masa lalu. Bob ditugaskan memimpin tim khusus untuk memata-matai rantai pasok dan mencari kelemahan operasional dari jaringan kelontong serba banyak. Sementara itu, Sinta yang cerdas dan memiliki latar belakang pendidikan manajemen mulai dilibatkan langsung sebagai kepala staf audit rahasia Danang. Kerjasama antara Danang yang berjiwa pemimpin dan Sinta yang teliti membuat perencanaan strategi mereka menjadi sangat solid dan sukar ditembus. Pak Tarjo memberikan petunjuk-petunjuk krusial mengenai rahasia dapur dan kelemahan internal yang dimiliki oleh pihak Pak Darno. Rencana besar yang mereka sebut sebagai Operasi Kebenaran resmi dimulai dengan sangat rapi dan tertutup rapat dari jangkauan publik. Mereka bergerak bak siluman di balik layar, mengumpulkan setiap bukti kejahatan sedikit demi sedikit sembari menyiapkan kejutan ekonomi di pasaran. Danang berjanji akan merebut kembali setiap jengkal hak Pak Tarjo yang telah dicuri dengan cara-cara yang sangat mematikan. Memasuki fase eksekusi rencana, Danang mulai melancarkan serangan ekonomi secara terbuka di pasar. Ia mendirikan jaringan superstore distributor bahan pokok baru berukuran raksasa tepat di samping cabang-cabang utama milik serba banyak. Dengan kekuatan modalnya yang melimpah, Danang menjual bahan-bahan pokok dengan harga yang jauh lebih murah namun kualitas jauh lebih tinggi, membuat para konsumen berbondong-bondong meninggalkan toko milik Pak Darno. Di saat yang bersamaan, Sutar yang ditunjuk Pak Darno untuk mengelola keuangan perusahaan mulai panik melihat omset tokonya yang anjlok secara drastis. Kerakusan dan sifat boros Sutar membuatnya mengambil keputusan fatal dengan menggunakan uang simpanan vendor dan melakukan pinjaman dana ilegal dalam jumlah fantastis. Tanpa Sutar sadari, lembaga keuangan tempat ia meminjam uang tersebut sebenarnya adalah perusahaan cangkang yang sengaja didirikan oleh Danang. Dia yang tinggal bersama Sutar mulai merasakan dampak dari tekanan frustrasi pria itu yang makin sering mengamuk dan bertindak kasar di rumah. Saat dia mencoba mencari bantuan pada Ratu, sahabatnya itu justru kabur menjauh karena tidak mau terseret dalam masalah keuangan Sutar yang kian menumpuk. Dia mulai menyadari dengan amat sangat terlambat betapa bodohnya ia dulu telah meninggalkan Danang yang tulus demi seorang pria kaya yang kini rapuh dan tak berharga. Sementara itu, tim detektif swasta Danang berhasil menemukan saksi kunci. Seorang mantan manajer keuangan Pak Darno yang dipecat secara tidak hormat. Saksi kunci tersebut memegang rekaman percakapan rahasia dan salinan dokumen asli yang membuktikan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan penipuan saham atas nama Pak Tarjo. Semua jaring perangkap kini telah terpasang dengan sangat sempurna. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk ditarik kencang.
Hari penentuan yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba di gedung pusat toko kelontong, serba banyak. Hari itu, Pak Darno dan Sutar sedang menggelar rapat darurat bersama para pemegang saham dan kreditur untuk mengatasi krisis keuangan yang makin membakar perusahaan mereka. Di tengah ketegangan rapat yang memuncak, pintu aula utama mendadak terbuka lebar secara mengejutkan. Danang melangkah masuk dengan sangat berwibawa, mengenakan jas hitam mahal, didampingi oleh Pak Tarjo, Sinta, Bob, serta puluhan pengacara dan aparat kepolisian berpakaian dinas lengkap. Kehadiran Danang dan Pak Tarjo membuat Pak Darno dan Sutar berdiri terpaku dari kursinya dengan wajah pucat pasi bagaikan mayat. Pak Darno tidak pernah membayangkan bahwa budak penjual roti yang dulu sering dihina kini berdiri sebagai raksasa ekonomi yang siap menghancurkannya. Pengacara utama Danang maju ke depan dan membacakan surat penetapan tersangka dari kepolisian serta surat penyitaan aset resmi dari pengadilan negeri. Seluruh bukti pemalsuan dokumen, penipuan saham, serta tindak pidana pencucian uang dibeberkan secara transparan di hadapan para pemegang saham dan awak media yang hadir. Suasana rapat seketika berubah menjadi ricuh luar biasa. Para kreditur bersorak menuntut ganti rugi pada Pak Darno. Pak Darno yang syok berat mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun polisi dengan sigap langsung meringkus dan memborgol kedua tangannya di tempat. Sutar yang menangis histeris meminta ampun sambil berlutut di lantai sama sekali tidak dihiraukan oleh aparat hukum. Dalam hitungan jam, kerajaan bisnis kebanggaan Pak Darno yang dibangun di atas penderitaan orang lain runtuh seketika tanpa tersisa. Berita mengenai penangkapan Pak Darno dan bangkrut totalnya bisnis, serba banyak, menjadi perbincangan paling hangat di seluruh penjuru kota. Seluruh aset mewah, rumah terbilang, dan mobil-mobil sport milik keluarga Pak Darno disita oleh negara dan bank untuk membayar ganti rugi kerugian para korban. Sutar yang kini menjadi gelandangan tanpa uang sepeser pun, di kantongnya diusir secara paksa dari rumah mewahnya. Dia yang ikut diusir keluar hanya bisa terduduk menangis ratap di pinggir jalan raya bersama koper-koper pakaian bekasnya. Di saat dalam kondisi paling terpuruk itulah, dia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas pelan di hadapannya dan berhenti di lampu merah. Kaca mobil tersebut terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Danang yang duduk anggun di dalam bersama Sinta yang menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Dia berlari histeris mendekati mobil tersebut, berteriak memanggil nama Danang sambil menangis memohon agar diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Danang hanya menatap dia dingin dari balik kaca mobil, bukan dengan rasa benci atau dendam, melainkan dengan tatapan iba pada seseorang yang telah hancur oleh kerakusannya sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Danang menutup kembali kaca mobilnya saat lampu hijau menyala dan melaju pergi meninggalkan Dea. Sutar yang melihat kejadian itu makin emosi dan menyalahkan dia atas segala nasib buruk yang menimpa dirinya, memicu pertengkaran hebat di antara mereka di pinggir jalan. Malu, hancur, dan dikejar ketakutan akan utang-utang yang menumpuk, Sutar dan Dea akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan mengasingkan diri ke daerah terpencil di luar pulau. Mereka hidup dalam kemiskinan dan penyesalan seumur hidup yang tak akan pernah bisa disembuhkan. Setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan selesai di pengadilan, keadilan akhirnya tegak berdiri secara utuh. Seluruh aset, toko, dan nama baik, serba ada, secara resmi diserahkan kembali oleh negara kepada pemilik sahnya, Pak Tarjo. Tangis haru mewarnai acara pembukaan kembali toko pusat, serba ada, yang kini telah direnovasi menjadi jauh lebih modern dan megah dari sebelumnya. Di hari peresmian tersebut, Pak Tarjo mengumumkan sebuah keputusan besar di hadapan para awak media dan tamu undangan yang hadir. Pak Tarjo secara resmi menggabungkan jaringan toko kelontong, serba ada, dengan perusahaan roti milik Danang di bawah satu naungan grup holding besar. Sebagai bentuk rasa hormat dan pemenuhan janji, Danang diangkat menjadi direktur utama holding, sementara Pak Tarjo duduk sebagai komisaris utama. Bob yang selama ini setia menemani dari masa-masa sulit dinaikkan jabatannya menjadi wakil direktur utama, sebuah pencapaian luar biasa bagi anak jalanan yang dulu hanya memiliki sepeda tua.
Ibu dan Estri berdiri di panggung dengan wajah berbinar-binar penuh kebanggaan, menyaksikan bagaimana usaha roti dapur rumah tangga mereka kini telah bertransformasi menjadi konglomerasi industri berskala nasional. Acara peresmian itu ditutup dengan penyerahan sertifikat saham sebesar 10% kepada Pak Tarjo, menuntaskan janji 10 tahun yang terikat dulu. Pak Tarjo memeluk Danang erat-erat dengan rasa bangga yang tak terhitung nilainya, menyatakan bahwa investasi modal 5 juta rupiah dulu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat sepanjang hidupnya. Perjuangan panjang bertahun-tahun itu akhirnya berbuah kemenangan yang manis dan terhormat. Setelah seluruh badai konflik bisnis dan masa lalu selesai dituntaskan, Danang memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menata masa depan pribadinya. Ia merancang sebuah acara liburan khusus bersama keluarganya dan keluarga Pak Tarjo ke sebuah resor indah di atas perbukitan yang dingin. Di sana, di tengah pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar, Danang telah menyiapkan sebuah kejutan istimewa untuk Sinta. Di sebuah area taman bunga yang ditata sangat romantis saat matahari terbenam, Danang menggandeng tangan Sinta dan membawanya ke tengah area. Di hadapan ibu, Estri, Bob, dan Pak Tarjo yang menyaksikan dari kejauhan, Danang berlutut di satu kakinya sembari membuka sebuah kotak bludru kecil berisi cincin berlian yang sangat indah. Danang mengungkapkan betapa Sinta adalah sosok yang telah menyelamatkan hatinya dan menjadi lentera di masa-masa tersulitnya. Dengan mata berbelit air mata bahagia, Sinta menganggukkan kepalanya pelan dan menerima lamaran Danang dengan penuh rasa syukur. Danang menyematkan cincin tersebut di jari manis Sinta, disambut sorak-sorai bahagia dan tepuk tangan meriah dari keluarga yang menyaksikan. Pak Tarjo meneteskan air mata haru melihat putri tunggalnya kini berada di tangan pria paling bertanggung jawab dan jujur yang pernah ia kenal. Malam itu diisi dengan acara makan malam keluarga yang sangat hangat dan penuh canda tawa. Ibu Danang dan Pak Tarjo saling bertukar cerita masa muda sembari merencanakan persiapan pernikahan anak-anak mereka agar berjalan dengan lancar. Tidak ada lagi bayangan penderitaan, kesulitan uang, atau rasa takut. Yang tersisa hanyalah kehangatan sebuah keluarga besar yang dipersatukan oleh ketulusan dan takdir Tuhan. Beberapa bulan kemudian, pesta pernikahan antara Danang dan Sinta digelar secara sangat megah namun tetap syarat akan nilai-nilai kebersamaan. Gedung pertemuan terbesar di kota itu dihiasi dekorasi bunga-bunga segar yang indah, dihadiri oleh ribuan tamu undangan dari berbagai kalangan, mulai dari para pejabat tinggi, pengusaha ternama, hingga para pedagang kelontong kecil dan warga sekitar tempat Danang tumbuh dewasa. Sinta tampak sangat anggun mempesona dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan, sementara Danang tampil sangat tampan dan berwibawa menggunakan setelan jas pengantin. Saat berjalan beriringan menuju pelaminan, semua mata memandang mereka dengan takjub dan memberikan doa restu yang tulus. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan manusia, melainkan simbol kejayaan dari buah kesabaran, kerja keras, dan kejujuran. Di atas panggung pelaminan, Bob bertindak sebagai pembawa acara yang sukses membuat seluruh tamu undangan tertawa terbahak-bahak dengan cerita-cerita nostalgia konyol masa kecilnya bersama Danang. Ibu Danang dan Pak Tarjo duduk bersampingan di kursi besan dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan luar biasa. Estri yang kini tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan pintar bersuah foto gembira bersama kedua mempelai. Danang memeluk Sinta dengan erat di tengah riuhnya tepuk tangan para tamu undangan saat mereka resmi dinyatakan sebagai suami istri. Ia membisikkan janji manis di telinga Sinta bahwa ia akan selalu mencintai, menjaga, dan membahagiakannya hingga akhir hayat memisahkan. Sinta tersenyum hangat, menyandarkan kepalanya di dada Danang dengan rasa aman dan cinta yang mendalam. Beberapa tahun setelah pernikahan agung tersebut, kehidupan keluarga besar Danang berjalan semakin harmonis dan penuh keberkahan. Perusahaan holding roti dan kelontong, serba ada, terus berkembang pesat hingga membawahi ribuan karyawan di seluruh Indonesia. Dari pernikahan tulus mereka, Danang dan Sinta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan, menambah kesempurnaan kebahagiaan di rumah tangga mereka. Sore itu, Danang berdiri di balkon rumah utamanya yang luas,
menikmati pemandangan matahari terbenam bersama Sinta yang sedang menggendong buah hati mereka. Ibu dan Pak Tarjo tampak sedang bersantai di taman bawah sambil bermain bersama sang cucu dengan penuh tawa canda. Sementara Estri yang baru saja lulus sarjana manajemen bisnis sedang berdiskusi seru bersama Bob mengenai rencana pembukaan cabang perusahaan baru di luar negeri. Danang merangkul bahu Sinta dengan penuh kehangatan, mengenang kembali perjalanan hidupnya yang luar biasa dari seorang anak laki-laki usia 16 tahun yang berbalut debu dan kemiskinan. Ia sangat bersyukur atas setiap kerikil tajam, hinaan, bahkan pengkhianatan yang pernah mendatangi hidupnya. Karena semua itulah yang telah membentuk dirinya menjadi pria sejati seperti sekarang. Matahari perlahan-lahan terbenam di ufuk barat, memancarkan sinar keemasan yang menaungi rumah keluarga mereka dengan kehangatan yang abadi. Danang tersenyum menatap masa depan yang terbentang luas di hadapannya dengan dada lapang dan keyakinan penuh. Ia telah membuktikan pada dunia bahwa dengan kejujuran, keteguhan hati, dan janji yang ditepati, seorang anak penjual roti pun mampu menggenggam impian terbesarnya. Sebelum kita melihat bagaimana Danang membalas pengkhianatan dan merebut kembali kejayaan Pak Tarjo, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel Cerita Setengah Sadar. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan pelajaran hidup lainnya. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus bercerita. Kisah Danang mengajarkan kita satu hal. Harta dan kekuasaan bisa direbut dengan cara yang licik, namun ketulusan, kejujuran, dan janji yang ditepati akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Orang yang menghina kita hari ini mungkin sedang melihat kita dari atas, tapi waktu dan kerja keras punya cara sendiri untuk membalikkan keadaan. Bagaimana menurut Anda? Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah Danang hari ini? Tulis pendapat dan renungan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetaplah berbuat baik, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Cerita Setengah Sadar.